Teman-teman, saya rasa sudah familiar ya dengan istilah toxic people ini, ya kan? Toxic people atau ya sebenarnya itu istilah saja ya, atau bisa disebut sebagai orang beracun, tapi itu secara harfiah ya, bukan makna yang sebenarnya. Kenapa sih kok disebut toxic people ini? Kenapa? Nah, teman-teman ingat dengan salah satu tokoh atau pemeran di film pendek yang berjudul Tilik nggak? Ada yang masih ingat? Tolong dong bantu chat, bantu saya jawab di chat. Ada yang masih ingat? Kira-kira gimana ini karakter? Ingat, Mbak. Halo? Lucu banget, Ya? ingat, Mbak. Ingat. Lucu? Lucu? Selain itu apa? Karakternya seperti apa? Lucu. Ngeselin, Mbak. Nah, ketika kita menghadapi orang seperti ini, reaksi emosi kita apa sih? Jadi kalau saya pribadi ya, saya kalau menghadapi orang seperti ini ya, tentunya saya kesel, terus apa ya, sebel gitu. Kok ada ya orang seperti itu ya kan? Seperti itu kan, jengkel gitu loh. Nah, itulah mereka ini yang kadang itu membuat energi kita habis untuk menghadapinya ya. Karena energi negatif selalu ditransfer ke kita. Udah nyinyir, julid, seperti itu. Nah, next. Sebentar. Lantas, toxic people itu ada apa? Adalah orang-orang yang membawa pengaruh negatif dalam hidup kita, seolah-olah energi kita habis untuk menghadapi orang tersebut, dan dengan perlakuan mereka, kita menjadi merasa kurang berharga, terpuruk, tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana ya ciri-cirinya toxic people ini? Yang pertama, selalu mengkritik, pasti ya, menghasut, terus playing victim. Playing victim ini seolah-olah dia tuh jadi korban, selalu menyalahkan orang lain, seperti itu. Tidak peduli, merendahkan, dan selalu meremehkan orang lain. Seolah-olah mereka yang benar dan yang lain salah gitu ya. Nah, jika kita berada terus-menerus di circle orang-orang seperti itu, efeknya kira-kira positif atau negatif kira-kira? Ada yang mau bantu jawab nggak? Nah, kalau saya sendiri jika berada di circle mereka, tentunya itu akan membuat saya membuat kesehatan mental saya itu terganggu juga ya. Saya selalu menyerap energi-energi negatif dari mereka. Terus itu pun mengganggu produktivitas saya. Dan saya takutnya nanti ini bisa sewaktu-waktu meledak di tempat yang tidak tepat, misalnya ke anak-anak atau suami, itu kan sangat bahaya sekali. Maka kalau diri saya sendiri ya itu harus menghindari orang-orang semacam ini. Maaf ya teman-teman, agak slide-nya agak stuck. Jadi kalau bisa hindarilah toxic people ini, hindarilah orang-orang seperti ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, kontrol diri, karena kita sebagai manusia nggak bisa mengontrol orang lain. Kita harus bisa mengontrol diri. Karena mungkin sebenarnya mereka itu mempunyai luka batin yang belum selesai. Jadi yang muncul akhirnya ya mereka dari tingkah lakunya, perkataannya itu
menyakiti orang seperti itu ya. Sebenarnya mereka ada yang belum beres dalam diri mereka. Ini pun saya pernah mendapat semacam pengakuan dari seorang teman. Saya tanya, kamu kenapa sih kok seperti itu? Gitu. Dia jawab begini. Jadi semacam dia itu balas dendam, tapi balas dendamnya itu bukan pada orang yang tepat, seperti itu. Terus saya runut lagi, saya gali lebih dalam lagi, dia ternyata juga ada masalah dengan suaminya gitu. Apa masalahnya? Dia itu untuk finansial tuh nggak bebas gitu loh. Dia dijatah sama suaminya. Jadi dia inginnya itu menguasai keuangan. Cuman suami yang mengontrol keuangan. Jadi kayak nggak bebas seperti itu. Akhirnya sikap-sikapnya sama orang lain ya seperti itu, negatif mulu gitu. Yang kedua, jaga jarak. Pasti ya. Sebaiknya kita jaga jarak dengan mereka. Supaya apa? Supaya juga tidak tertular karakter mereka juga sih. Ya enggak? Kalau kita ibaratnya bergaul dengan orang-orang negatif, pasti tentunya akan negatif juga kan? Seperti itu. Yang ketiga, anggap aja tidak ada. Kalau saya pribadi, ya sudah, dulu nggak kenal, sekarang nggak kenal, nggak masalah. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, berkumpulan dengan orang-orang yang positif, yang memberikan energi-energi positif pada kita. Bergabung dengan komunitas-komunitas yang yang membuat kita lebih bersemangat, lebih bahagia, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya berdoa. Nah ini jangan lupa ya berdoa. Berdoa sama yang Maha Pencipta, yang menciptakan kita. Karena semua kekuatan kan Allah yang ada kepada Allah ya, Sang Maha Pencipta kita. Next. Nah, ingat ini ya teman-teman. Ini yang perlu diingat. Sebenarnya kehadiran mereka itu mungkin ujian untuk kita. Ini saya mau sedikit sharing ya tentang kejadian yang pernah saya alami setahun yang lalu. Setahun yang lalu, saya mengalami satu peristiwa yang pertama dan mudah-mudahan terakhir ya dalam hidup saya, yang membuat saya sangat terpuruk, sedih, terus tak berdaya seperti itu ya. Bagaimana tidak saya diserang 3 orang dengan pemikiran yang sama, dia berburuk sangka sama saya. Seperti itu. Itu ternyata proses penyembuhannya lama teman-teman. Saya bahkan 4 bulan lebih ya untuk menyembuhkan, untuk membalikan diri saya. Beruntungnya saya bisa memisahkan antara peristiwa itu dengan keluarga. Jadi alhamdulillah nggak sampai meledak kepada anak-anak, pada suami, alhamdulillah ya. Dan saat itu saya pun bergabung dengan komunitas-komunitas positif juga kan, yang tetap memberikan semangat gitu ya. Sehingga lahirlah satu buah antologi yang berjudul Ikhlas Versi Kita. Nah, itu saya tuliskan di situ. Dan terus saya masih dalam tahap untuk menyembuhkan luka itu, karena luka itu jelas masih, saya rasakan masih menganga seperti itu ya. Saya terus menyembuhkan luka itu, dan suatu saat saya browsing di Google gitu ya, saya ketikkan saya sedih, dan muncullah video tausiah dari Ustadz Hanan Attaqi. Nah, itulah yang menguatkan saya, memberikan semangat baru bagi saya. Kita dengar ya, teman-teman, videonya ini. Sebenarnya durasinya panjang, cuma ini saya ambil intinya saja. Ini akan meningkatkan, sebentar. Maaf. Ini tentunya
akan, kenapa nggak bisa itu ya, akan meningkatkan iman kita ya, kita dengarkan ya. كثرت ذنوب العبد ولم يكن له من عمل ليكفرها Kecil Mbak April suaranya. Kalau seorang hamba banyak dosa dan dia nggak cukup amal untuk mengkifarat dosa-dosanya, Allah akan menguji dia dengan rasa sedih, dengan rasa kecewa, dengan rasa berat, sakit hati untuk mengkifarat dosa-dosanya. Mbak April suaranya kecil. Orang lain kita memperbaiki diri dulu. Bukan sibuk dengan kesalahan dia terus-menerus yang nggak mau kita. Iya, gimana Mbak Una? Suaranya Nggak kecil. muncul? Suaranya Suaranya- kecil. Nggak bisa didengar Mbak April. Oke, sebentar saya gedein dulu ya. Kalau sekarang gimana? Masih kecil? Masih. Oke, sebentar ya teman-teman, mohon ditunggu ya. Sebentar, saya akan menambah volumenya. Waduh. Sebentar. Oks. Sebentar ya. Kasurat dzunubul Gimana? Kalau sekarang gimana? Jelas nggak Mbak Yayan? Sedikit lumayan Mbak. Oke, Coba oke. di-play Coba. lagi. Lagi ya? Gedein lagi ya? Enggak. Coba di-play, coba. abdi walam yakun lahu min amal Nah, itu udah lumayan. liyukaffiraha. Gimana? Sudah kan? Saya ulang lagi kalau sudah. Sudah Mbak, sudah Mbak. Mbak Yayan? Sudah. Oke, Sudah Oke, kedengaran. kita simak ya teman-teman, kita simak bersama-sama. Ini akan menambah keimanan kita sama Allah. Kasurat dzunubul abdi walam yakun lahu min amalin liyukaffiraha fabtalahu Allahu bil hazan liyukaffiraha. Kalau seorang hamba banyak dosa dan dia nggak cukup amal untuk mengkifarat dosa-dosanya, Allah akan menguji dia dengan rasa sedih, dengan rasa kecewa, dengan rasa berat, sakit hati untuk mengkifarat dosa-dosanya. Itu yang kita bangun. Sehingga kalau ada masalah sama orang lain, kita memperbaiki diri dulu. Bukan sibuk dengan kesalahan dia terus-menerus yang nggak mau kita maafin. Misalnya ada teman kita nih, jadi clash sama kita. Hal pertama yang kita bangun, astagfirullahaladzim, saya banyak dosa. Tapi kan yang salah dia, ya. Tapi mungkin dia nggak akan mengatakan kalimat itu, nggak akan bersikap kayak gitu kalau kita nggak punya dosa. Allah sengaja mengutus dia untuk menguji kita lewat kata-katanya, lewat perilakunya, karena kita punya dosa. Jadi penyebab pertama diuji itu bukan teman kita yang salah, itu penyebab kedua. Memang dia salah, dan itu harus kita akui, realistis lah. Dia salah, dia nggak pas, dia nggak bijak, dia apa. Oke, tapi yang mentakdirkan dia salah kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah takdirkan gitu? Karena kita masih punya banyak dosa. Allah kirim kita ujian, bisa manusia, bisa alam, bisa dalam diri kita sendiri. Itu semuanya adalah cara Allah untuk menguji kita dan membersihkan dosa-dosa kita. Ini yang kita bangun pertama. Nah, itu ya teman-teman, kita ingat bahwa mungkin kehadiran mereka ujian untuk kita. Cara Allah mengkifarat dosa-dosa kita. Jadi santai aja gitu ya. Nggak perlu sedih berlarut-larut, kita serahkan lagi kepada Allah. Kita berdoa sama Allah supaya jauh dari mereka, supaya terhindar dari mereka, supaya kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang positif. Seperti itu teman-teman. Nah, terima kasih ya. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan
sharing saya. Sekarang saatnya saya ingin dong mendengarkan cerita dari teman-teman. Ada yang mau sharing? Mungkin ada pengalaman pernah mendengarkan maaf pernah mengalami orang-orang toksik ini? Boleh dong. Nanti ada door prize loh, atau tiket free loh. Iya, Film benar banget. launchingnya. Ada yang Ini mau berarti kita sharing? masuk ini ya Mbak April ya, masuk sharing. sesi Q&A ya. Boleh teman-teman bebas untuk open mic, untuk sampein pertanyaan kalau ataupun sharing. Boleh langsung ke Mbak April. Silakan. Mau sharing dong. Ya, Boleh? silakan. Boleh. Siapa nih? Mbak Irma ya? Irma, iya. Boleh Oke. Kalau Mbak April pengalamannya gitu ya. Aku juga pernah sih sharing aja nih buat teman-teman. Entah kenapa ya, kadang kalau orang toksik itu kan orang lain merasakannya ya. Orang lain pun merasakannya, tapi entah kenapa ada loh orang yang toksik juga, tapi dia toxic people itu ke kita doang gitu. Ya, Jadi ya. ya, jadi cuma ke kita aja. Tapi ke orang lain tuh baik-baik aja. Sampai kita introspeksi diri, ada apa ya dengan saya, apa yang salah ya dengan saya, sampai dia tuh kayaknya nggak baik-baik saja kalau sama saya gitu. Terus sampai akhir tuh baru sadar, kita tuh teman dekat gitu ya, teman dekat dari SMA. Kemudian aku nggak merasa bahwa kok selama ini dia kayak noksikin aku ngerasa oh ya udahlah biasa aja, biarin aja. Sampai akhirnya satu titik di saat kita memang sudah sama-sama menikah, sama-sama punya anak, kok ngerasa bahwa kayaknya ini nggak bener deh begini, kayaknya ini nggak boleh deh, ini kayaknya kayak seakan-akan tuh Allah membuka itu semua. Ketika dirunut ke belakang, oh iya ya, kenapa dia ngikutin aku kayak gini, kenapa ini begini, karena waktu itu kan fokus masih ya udahlah sendiri gitu. Tapi pas sudah menikah kan fokus kita kan jadi lebih sempit ya, dalam artian pergaulan kita nggak seluas dulu ketika kita masih sendiri. Terus kemudian jadi ada rasa yang baru. Maaf ya, ada anak iklan nih bocah. Ya, maaf ya. Maafkan ya, aduh ada yang sedang berdebat ini dia di luar. Ya jadi begitu, jadi baru sadarnya tuh beberapa tahun belakangan ini, dan ketika sudah tahu bahwa ini nggak benar nih, udah nggak baik, akhirnya benar kata Mbak April, ya udah saya jaga jarak gitu, biarlah kita menceritakan hal tersebut sama orang lain, sampai orang lain bilang gini, masa sih bukannya kalian deket banget gitu, nggak mungkin lah dia kayak gitu, dia tuh orangnya baik banget sama saya gitu. Ya, tapi nggak gitu, Kak, aku tuh nggak gitu ya, tapi nggak ada yang percaya akhirnya ya. Dan akhirnya sampai sekarang oke lah, kita sudah fair-fairan, kita sama-sama akhirnya ngomong, saya nggak suka kamu karena begini, akhirnya kita ketemuan nih berdua, akhirnya kita sama-sama gitu meluapkan apa yang menjadi unek-unek, saya nggak suka kamu tuh begini gitu ya. Sampai akhirnya ya mungkin kita sama-sama bisa memaafkan, tapi maaf saya nggak bisa terlalu dekat lagi seperti kamu, seperti yang dulu lagi bersama kamu gitu. Itu jadi pengalaman ya, maksudnya nggak semua orang bisa percaya bahwa apa yang kita rasakan ini dialami sama mereka juga, karena emang terkadang ada beberapa orang yang memang toksisnya ke kita doang gitu, nggak ke mereka gitu. Jadi ya udahlah, tindakan yang paling tepat ya memang preventif ke diri kita sendiri, dalam artian tidak usah lagi menceritakan hal tersebut kepada orang lain, karena memang khawatirnya memang disangkanya malah jadi kita yang toksiknya gitu loh. Ya nggak sih, malah kayaknya itu perasaan kamu doang seuzon sama dia, jadinya gitu, jadi akhirnya kita malah yang dia tertuduh gitu. Akhirnya bener kata Mbak April, udahlah kita aduin aja semua sama Allah yang Maha Tahu gitu kan. Jadi lebih ringan aja, jadi yang ya udahlah, saya memaafkan tapi saya tidak bisa melupakan itu, jadi mohon maaf kalau kita tidak bisa seperti dulu lagi kayak gitu. Itu sih sedikit sharing gitu ya, mudah-mudahan bisa jadi pengalaman buat teman-teman juga gitu Mbak April. Ya,
Ya, terima kasih Maaf Mbak ya tadi Irma. banyak iklan. Saya juga pernah kayak gitu sebelum peristiwa ini, cuman itu saya anggap biasa aja. Jadi saya juga nggak tahu ya kenapa dia tuh benci sama saya. Saya tuh nggak pernah berhubungan, chatting aja nggak pernah. Tapi dia bencinya kebangetan sama saya loh, sama orang lain nggak. Jadi pernah dia menghasut orang-orang itu untuk membenci saya juga gitu. Iya, ya benci juga. Saya ya biarin aja, saya ketemu nggak pernah minta makan sama dia gitu. Saya alhamdulillah bisa tetap tegar kalau untuk sama satu orang sih bisa. Nah kalau yang 3 ini sangat berat sekali, bahkan hampir setahun ini ya. Akhirnya ketemu temani Indonesia ini, Masya Allah, dengan bisa berkumpul dengan 8 wanita hebat tuh, alhamdulillah saya beruntung sekali bisa jadi pengobat gitu loh ya. Mungkin ada yang lain yang bersedia sharing terkait dengan toxic people. Mbak Vicky, mungkin mau sharing Mbak Vicky? Ini kita satu keluarga dulu kayaknya. Di keluarga Inside Out ya, Mbak Urusna, Mbak Una ya, Inside di Buddha Cekatan itu loh, Mbak Rizky Vikian ya kayaknya. Aku ingat Sama ya Mbak namanya. Vicky juga. Mbak Vicky mungkin mau sharing? Belum open mic. Oh iya, belum open. Aku mau nambahin deh, jadi tertarik nih Mbak April, boleh ya nimbrung sesi sharing? Sesi sharing. Jadi aku tuh tahu toxic people itu, jadi dulu tuh aku tipe orang yang selalu memunculkan emosi ceria, baik gitu. Jadi aku selalu meredam emosi marahku tuh nggak pernah aku tampilkan gitu loh teman-teman. Jadi pas kemarin sesinya Mbak Rizky ini kan ada GOT ya, betul ya? Jadi ini pengalaman. Jadi aku tuh tersadar pas waktu dulu lah ya, waktu zaman masih muda gitu kan, kesannya sekarang nggak muda gitu. Zaman-zaman beberapa tahun lalu ya, mungkin kalau di tracking tuh 5-7 tahun yang lalu lah ya. Kan dulu jiwa muda ya kan, pacaran gitu ya kan. Jadi tahu sesi toxic people itu adalah jadi ternyata orang terdekat kita. Jadi aku tuh punya cerita baru menyadari bahwa dia tuh toxic banget gitu. Toxic relationship, tahu kan ya teman-teman, pernah nggak ngerasain? Nah, dan itu aku selalu merasa aku yang salah, aku nggak bisa, aku terus nih yang dihajarnya ya kan. Padahal karena kita belum sadar, bener nggak teman-teman? Kadang kita nggak mentah itu pertemanan, persahabatan, ya kan, relationship ya kan. Jadi kesannya itu toxic people itu gitu. Jadi sebenarnya saya tuh akhirnya saya dari situ teman-teman belajar tentang itu Mbak April, toxic people. Nah, pas Mbak April bawa toxic people, saya tuh jadi inget buku, tapi ini bahasa Inggris ya, ini bagus banget buat aku nih, ini working banget, sampai aku akhirnya tahu gimana sih menghandle orang-orang ini gitu kan. Sampai akhirnya aku terapin, ciri-ciri toxic relationshipku tuh kayak gimana nih gitu kan. Oh dia nih cirinya yang ini gitu loh. Oh cara ngehandle-nya ini begini gitu. Jadi ternyata aku lebih bahagia gitu karena aku bisa ngehandle-nya dan jadi bikin dia sewot gitu loh. Kamu jadi lebih pinter ya gitu kan. Karena udah tahu gitu kan, pelajari gitu. Terus aku kenali cara dia menghandle kita gitu kan. Terus kenali gimana itunya, itu waktu itu saya kayak gitu Mbak, akhirnya nemu bukunya tuh bagus banget nih, how to handle difficult people. Jadi di sini ada Stony Snap, prokrastinator. Jadi teman-teman nggak sadar bahwa kita punya teman yang ternyata udahlah nggak usah, nanti aja, nunda-nunda, itu termasuk salah satu toxic people. Terus yang tantrum tipe temper tantrum type, terus yang big mouth, brick wall, ini di luar itu keren ya, maksudnya dia itu ngasih logo mengenali toxic people itu nggak kayak ide tukang marahan, tapi sama di bukunya itu dijelasin detail gimana sih tipe-tipenya gitu teman-teman. Dan waktu itu pas waktu aku baca ini Mbak April, pas tadi yang Mbak April sampaikan, aku tuh jadi kayak mengingat memori yang
toxic relationship itu loh gitu teman-teman gitu kan. Dan akhirnya tuh sadar kayaknya ini nggak bener deh, nggak sehat deh. Cuman mikir gimana ya cara ngelepasnya ya gitu kan. Dia itu termasuk misalnya tantrum type gitu. Kalau di depan orang kayaknya tuh lembut banget. Tapi karena ingin memiliki aku gitu kan misalnya. Jadi dia tuh salah sedikit itu marah. Tinggi. Bahkan pernah dia kayak marah tuh ngebaling ngelempar kayak apa namanya mobil gitu loh, pintu mobil jedar gitu kan. Terus kalau misalnya dia lagi nyetir mobil ada orang yang lewat, aduh orang gimana sih gitu, misalnya contohnya kayak gitu. Ternyata pas aku lihat, oh dia termasuk temper tantrum type nih gitu kan. Nah terus handle-nya gimana, terus yang tanpa sadar ada yang big bully gitu kan, iya makanya ayo kurusan jangan gemuk lagi ya kan. Itu ternyata termasuk salah satu toxic people gitu. Terus akhirnya situ belajar, jangan-jangan aku juga termasuk di dalamnya ya. Bisa jadi kita, dulu saya mikir bisa jadi aku juga toxic people, cuman aku nggak sadar gitu, ya kan. Hal-hal sepele gitu kan. Ya udah akhirnya di situ belajarlah buku ini. Jadi pas tadi sesinya Mbak Prima aku jadi inget nih mengenal apa namanya teman-teman, mengenal tipe orang-orang yang toxic people yang itu tuh susah kita handle gitu, justru malah dia baperin kita balik. Itu aja sih Mbak, itu aku sharing, tapi agak lupa juga sih cerita ininya, yang penting ini bagus banget. Terima kasih Mbak Una. Jadi dari gara-gara baca buku ini akhirnya aku berhasil lepas gitu loh dengan cara yang bagus, yang enak lah ya kan. Jadi ketika dia ninggalin akunya jadi nggak, oh ya udah gitu loh maksudnya. Itu aja sih paling Terima kasih pengalaman. Mbak Una. Sama-sama. Ada yang lain? Gimana Mau dengan share? Kesempatan nih, kita bisa sharing loh hari ini. Mbak, aku mau nanya boleh? Boleh, silakan. Mbak siapa? Weni. Mbak Weni ya, silakan. Ya, mau nanya nih, Mbak. Tadi kan aku maaf nih telat ya, tadi telat masuk soalnya habis dari luar kebetulan. Mau nanya kalau misalkan gini, orang ini tuh udah kayak gimana ya? Kita tuh udah kesel banget dan udah benci banget gitu rasanya ya kayak dia gitu. Dan ketika dia datang tuh kayak raut muka kita tuh berubah gitu. Kalau orang melihat itu mungkin orang lain melihat itu mungkin wah dia lagi nggak baik-baik aja nih, tapi kita yang mukanya begitu tuh ngerasanya kayak enggak, gue biasa aja gitu, berusaha untuk biasa tapi ternyata di mata orang enggak, lu beda banget mukanya gitu. Gimana sih, ada nggak sih Mbak tips and trick atau apa gitu yang bisa membuat kita tuh merubah apa ya, kayak mimik wajah atau apa ya, suasana hati ketika ada dia gitu. Karena orang ini nggak mungkin kalau kita menghindar dari dia gitu. Karena memang masih satu keluarga atau satu lingkungan kerja dan lain-lain gitu. Nah, terima kasih ya Mbak atas pertanyaannya. Sebenarnya itu kalau mimik itu kan cerminan dari diri kita ya. Kalau diri kita merasakan kesel juga akan terpantul gitu kan, akan memantulkan itu gitu. Jadi kalau seandainya kita udah baik-baik saja, udah oke lah, itu juga akan terpantul juga. Jadi mungkin gimana ya, hilangkan keselnya itu Mbak, gitu ya. Kita kan nggak bisa pura-pura menunjukkan muka senang sama dia, sementara hati kita sebenarnya enggak seperti itu. Jadi kita memang harus kalau bisa ya, kalau menurut saya lupakan istilahnya, kalau dia masih ada menyimpan kekesalan gitu ya sama dia, diobati dulu istilahnya. Mungkin gitu ya. Mbak Una bisa apakah ini bisa di-keep dulu pertanyaan ini nanti buat bisa ditanya buat materi di grand launching itu juga bisa Mbak, karena kemampuan saya bisa menjawab seperti itu Mbak Una. Masih ke-mute Mbak Una. Oke, Masya Allah. Bisa. Jadi teman-teman kan misalnya tadi kayak pertanyaan dari Mbak siapa tadi, Mbak Weni ya kan.
gimana kita nggak bisa menghindari wajah kita berubah gitu kan. Nah, di sini pernah sih ngerasain hal yang sama, pengalaman ya. Bener tuh kalau Mbak April, gimana triknya? Ini tuh triknya teman-teman latihan. Nggak mungkin kita nggak ngerjain apapun itu tanpa adanya latihan. Caranya apa? Terima dulu kondisinya. Oke. Emosi, ada pengenalan emosi kita, gue nggak suka. Munculin misalnya sisi mukaku masam. Pernah nggak dalam diri kita kayak ngerasa kayak gitu? Gue nggak suka, bener nggak? Kita harus kenali gitu kan. Kita harus kenali, oh aku nggak suka sama orang ini. Pernah nggak kita nanya, kenapa aku nggak suka sama orang ini? Digali sampai akhirnya kalau misalnya orang ini ada, apa yang mau aku lakukan? Misalnya kayak gitu sederhananya ya teman-teman. Jadi latih dulu tuh. Coba Mbak Weni, boleh saya coba tanya Mbak Weni misalnya nggak sukanya kenapa? Karena sikap dia gitu yang semena-mena misalkan gitu Mbak, kayak main ke rumah main seenaknya aja kayak nggak ada adab dan lain-lain gitu. Terus di ini tuh berulang gitu, berulang sampai ibaratnya hal kecil pun sampai sebegitunya gitu. Jadi kita kayak ih siapa lo gitu, ngerasanya seperti itu gitu, kok ngatur-ngatur kayak gini gitu, atau perkataan-perkataan mungkin dia nggak merasa gitu, dia nggak ngerasa hal itu, dia nganggapnya tuh kayak ya udah gitu, biasa aja. Tapi saya ngerasanya kayak ada penolakan tapi nggak bisa diungkapin gitu, nggak bisa merilis itu dengan ngomong langsung gitu. Karena keluarga itu ya Mbak Penny ya, karena nggak iya ada, benar, nggak karena enak. keluarga kan. Jadi kayak kependem aja gitu. Oh itu harusnya diomongin ya, diungkapkan. Oh iya, yang bikin itu karena nggak diungkapkan. Kenapa kita nggak sukanya, kenapa gitu kan? Jadi betul tuh diterima dulu. Oke, aku nggak suka. Itu ngeganggu Mbak Weni banget. Iya jelas. Iya Mbak, kayak misalkan kayak ya adab-adab itulah, kayak ngerasa nggak suka, cuman nggak bisa diomongin. Sedangkan saya bukan tipikal orang yang bisa ngomong langsung. Saya nggak suka kayak lo begini. Saya bukan tipikal orang yang begitu. Jadi kayak cuma dipendem, lama-lama kayak ya udah larinya tuh ke mimikku aja dan lain-lain gitu. Ini sebenarnya perlu latihan panjang sebenarnya. Tapi kalau mau cara simpelnya adalah kita mengenali dulu emosinya. Yang tadi Mbak April sampaikan tuh, kita kenali dulu emosinya. Aku izin ya Mbak April, teman-teman ya, mungkin bisa nambah pengalaman. Jadi pengalaman aku sih, misalnya, aduh aku nggak suka nih ada dari keluargaku, misalnya gitu ya, misalnya gitu kan. Nah biasanya kenali dulu ya kan, apa sih yang membuat aku marah, aku nggak suka sama dia. Jadi kita tanya dulu, kalau kita nggak bisa mengontrol orang lain ya Mbak, bener nggak? Bahkan ketika ucapan yang udah keluar, misalnya Mbak, contoh sederhana, aku suka sama acara teman nih, pasti mau dong. Kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa gitu kan, keluar. Jadi kita nggak baper, apa maksudnya, nggak bawa perasaan. Tapi karena ketika kita membawa perasaan itu tadi materinya Mbak April, benar nggak sih? Kita jadi nggak produktif gitu. Yang ada kita malah nambah dosa kita, benar nggak, bertambah gitu. Karena kita bermain dengan pikiran kita. Tapi kita men-switch, kalau saya bilangnya men-switch. Oke, sesuatu itu nggak bisa aku kontrol, berarti aku yang harus mengontrol diriku. Betul, habis energinya. Berarti aku yang ngontrol energiku. Aku nggak suka, aku terima, oke aku nggak suka. Pilihannya dua, aku bisa ngomong nggak? Oh kalau belum bisa ngomong, diri kita nanya, ya kamu harus latihan ngomong, bisa nggak dicoba? Oh ada metode lain nggak yang nggak menyakiti orang tersebut, tapi maksud aku tersampaikan. Nah itu yang tahu. Ini sesinya panjang, Mbak Weni sendiri nih yang tahu. Tapi poinnya adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita yang bisa mengontrol diri kita. Kalau makan bakso, kalau nggak suka ya jangan dimakan. Tapi yang adanya bakso. Pilihannya dua, kamu mau makan dengan bersyukur, atau kamu nggak makan, kamu tinggalin, cari alternatif. Bener nggak? Ya kan? Ada orang nih yang ngasih bakso, aku nggak suka nih. Tapi ini rezeki yang ada di hadapan aku. Berarti kan dua, benar nggak? Aku makan, aku syukuri, atau aku sedekahkan. Emang ini antara apple yang nggak tuh apple ya, maksudnya sama atau nggak sama. Tapi konteksnya adalah sesuatu yang kita tidak suka,
tapi bagaimana kita mengenalinya, terus kita mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan gitu. Hal sederhananya gitu. Tapi itu tiap hari Mbak Una misalnya, berarti kalau itu berulang, gunakan metode yang berbeda. Latih dengan sesuatu yang berbeda. Misalnya Mbak Weni dilatih nih, nggak bisa A, B gitu. Jadi kita nggak terpengaruh dengan sikap orang lain. Kan kita nggak bisa ngontrol orang lain untuk berkata A, bertingkah laku A, betul ya? Tapi kita berhak mengontrol diri kita sendiri gitu. Terus bagaimana menyalurkannya? Nggak suka. Kalau saya bilangnya dengan mental switch ya. Saya editing gitu. Contoh adalah paman saya tuh suka banget ngerokok. Di rumah itu jangankan paman deh misalnya ya, ayah mertua saya gitu kan, tapi saya respect banget sama suami, ini perokok berat gitu. Aduh, dan saya tuh nggak suka nih sharing ya teman-teman, nggak suka, benci banget, bener nggak, sama orang yang merokok. Bayangin waktu selama pulang kampung kan saya berhadapan terus dong di rumah itu, ngepul terus. Aduh, Allahu Akbar, bisa bayangin ya teman-teman. Ya kan, ayah mertua ngerokok dan pulang kampung kan biasa kan seminggu 2 minggu kan di rumah itu kan. Aduh, Mbak Weni tiap hari ketemu nggak? Enggak kan? Enggak sih, enggak tiap Oke. hari, cuma beberapa eventnya kayak seminggu sekali atau sebulan sekali gitu. Ya, sama berarti ya. Saya juga sebulan waktu sebelum COVID sebulan itu kan pasti pulang ya kan. Dan itu saya harus menghadapi, paham nggak? Oh iya ya, saya nggak bisa nutup, bener nggak? Nggak bisa nih menutup, ini mertua lagi menutup, Pak, rokok tidak baik buat kesehatan ya kan. Aduh, saya bilang gitu kan. Udah gitu kalau ngomong sama kita, ngepul terus tuh. Una, aduh, Allahu Akbar gitu kan. Gimana iki? Aku bilang gitu kan. Terus waktu itu akhirnya saya pakai submodali apa namanya, menggunakan mental sheet sama saya edit gitu. Editnya gini. Oh ya, saya nggak bisa mengendalikan sesuatu yang di luar kendali saya. Saya bisa mengendalikannya dengan diri saya tanpa harus menyinggung beliau gitu. Dan menyinggung beliau dengan contoh kata-kata misalnya dengan saya minta bantuan sama suami. Ya, bilang sama ini gitu kan, aku ada sesuatu yang kurang tepat. Karena kalau saya yang ngomong takutnya nggak tepat, bener nggak kena. Jadi Mbak Weni bisa cerita siapa yang tepat, betul kan, yang bisa ngomong berdua dulu, kalau nggak bisa ngomong sama orang yang terpercaya, dibantu. Jadi waktu itu saya bilang sama suami bukan ada maksud. Nanti kalau dia udah sama ya kan baru maaf ya Pak gitu kan. Una mungkin kalau ketemu bisa sih cuman pelan gitu. Atau pelan maksudnya waktunya aku nggak bisa lama, bisa lama gitu. Ya kan? Kecuali ditutup misalnya pakai apa ini gitu. Karena memang sensitif banget, saya nggak bisa kalau yang merokok contohnya. Karena waktu itu 2 minggu setiap kali pulang akhirnya saya batuk lah, saya ini pokoknya marah-marah. Akhirnya saya latihan di situ. Ngomong nggak baik saya nggak malu. Saya misalnya pakai, ini sharing pengalaman ya teman-teman, saya pakai suami saya ngasih tahu dengan pelan, terus saya minta maaf juga, ya udah disampaikan yang baik, terus akhirnya saling paham gitu. Jadi kalau ngomong sama ayah mertua ya momen-momen yang penting aja gitu, maksudnya penting karena saya nggak kuat kan, karena dia kan ngepul terus kan, berarti kan biasanya saya ada penghalangnya atau sama gitu. Yang penting menyalurkan hal itu sih kalau saya seperti itu. Pun sama ya ketika misalnya kalau keluarga kan lebih sensitif ya dibandingkan dengan orang lain ya, tapi yang penting kita sudah mengkomunikasikannya dan mencari mana nih yang bisa kita kendalikan di dalam diri kita. Mungkin itu sih kalau sharing pengalaman saya. Nanti sebenarnya teknik prakteknya ada, nanti teman-teman tunggu aja ya. Karena sebenarnya itu ada metodenya juga tuh, gimana tuh ngadepin itu gitu kan. Seperti itu. Begitu ya Mbak Oke. Weni? Iya, makasih banyak ya Mbak Una, makasih banyak juga Mbak Iya, berbagi sama-sama. pengalaman. Jadi mengontrol yang bisa kita kontrol. Waktu itu ada tuh sistem pacing kayak gitu tuh sampai setengah jam, terus akhirnya oh iya ya, biasanya apa? Dan itu kita perlu membangun kesadarannya kita. Yang perlu kita sadari adalah kita nggak bisa mengontrol orang lain.
Yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Jadi diri kita benar yang Mbak April bilang, pantulan. Kalau energi kita baik, pantulan energi itu akan baik gitu. Baik juga. Kalau misalnya saya udah nggak kuat nih, aduh aku nggak suka nih, saya langsung menghindarnya Betul. itu lebih baik gitu dengan cara wudhu atau enggak nanti aku. Jadi kita menghindar untuk supaya nggak bentrok, nanti kalau udah siap baru bisa ketemu lagi gitu. Ya kan? Gitu. Ya benar Mbak, benar. Menghindari mimik wajah yang tidak mengenakan Yes. gitu ya, Pakai wudhu, daripada breathing, pakai wudhu. Kalau saya, aduh ada ini datang, bisa nggak gitu kan? Tarik nafas dulu atau gimana? Udah tenang aja. Karena kalau misalnya kita belum berhasil menghadapinya, maka belum selesai urusan kita gitu. Itu udah Benar, latihannya Mbak Weni, ada tekniknya juga. Iya. Yang ada setiap ketemu jadinya dongkol doang. Betul, nanti tuh ada tuh. Tapi yang pasti kita kenali dulu marahnya kita. Kenapa? Itu wajib banget. Jadi kalau kita udah tahu yang tadi Mbak April sampaikan, itu enak teman-teman. Enaknya apa? Treatmentnya, latihannya, supaya tepat gitu. Kan ada tuh ya energi syukur, energi positif, cara nggak itu latihan itu. Nanti ya, sabar ya, ada momennya nanti kita latihan. Siap Mbak, siap. Kenali dulu. Tapi bagus tuh Mbak ini udah kenal tuh, aku langsung berubah. Oke, itu bagus kita kalau udah kenal gitu. Itu Ada aja lagi? sih. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya atau sharing? Mbak April, itu di kolom chat ada yang bertanya. Aku bantu bacain ya. Ya. Boleh. Boleh. Ini dari Mbak Rizky di Bekasi. Izin bertanya bagaimana mengatasi toxic people yang berasal dari keluarga. Terima kasih. Tadi sudah dijawab ya sama Sebagian. sebagian sama Mbak Una. Kalau saya pribadi, saya akan sampaikan. Saya orangnya nggak bisa diam-diaman, Mbak Vicky. Saya akan sampaikan kalau aku nggak suka kamu begini. Apalagi keluarga ya. Kalau keluarga tuh malah menurut saya ya malah gampang daripada orang lain, gitu lah. Untuk saat ini, alhamdulillah belum pernah sih, tapi pernah apa enggak ya? Sama omku kayaknya ya pernah deh. Saya sampaikan itu suami dari tanteku. Jadi sebenarnya yang saudaraku tanteku, tapi om itu orang lain gitu. Tapi aku sampaikan, Om, kenapa sih Om begini, aku nggak suka loh. Sampaikan aja gitu. Tapi dengan pelan-pelan juga sih, maksudnya pas nyantai atau gimana sambil bercanda-bercanda gitu. Itu insya Allah bisa terima kok orangnya, oh gitu ya. Gitu. Akhirnya ya selesai. Seperti itu Mbak Vicky. Mbak Una mungkin ada pengalaman juga ya tadi ya, sudah disampaikan juga ya caranya Mbak Una seperti itu. Mbak Una pakai itu ya, metode itu. Saya langsung Mbak Una, saya nggak bisa diam-diam orangnya. Saya langsung. Kalau sama orang lain malah susah kalau menurut saya. Karena bukan ada sih sebenarnya banyak banget ada banyak banget metode sebenarnya Mbak April untuk ngadepin beberapa toxic people ya. Contohnya di buku ini juga how to handle difficult people, toxic people gitu. Tapi yang pasti dikenali bener tuh kalau Mbak April aku ngerasa kayak pengen self love, pengen self talk caraku, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang ini. Yang penting mereka perlu tahu dan dialirkan gitu dengan energi kita yang baik gitu. Misalnya, Mbak makasih banyak ya, misalnya aku tahu niatnya Mbak baik, tapi buat aku kayaknya kurang tepat. Nah, kalau saya biasa gitu, Mbak makasih banyak ya, baik sih caranya, tapi buat aku kurang tepat. Kalau aku sukanya seperti ini Mbak, kalau Mbak berkenan, tapi kalau nggak berkenan saya mohon maaf ya. Jadi menggunakan kata-kata yang menghipnotis gitu. Jadi bukan nggak baik, mungkin baik buat orang lain, kurang tepat untuk saya gitu. Misalnya, contoh kayak misalnya ayah mertua misalnya ya kan, Baba saya mohon maaf kalau saya ngomongnya suka pengen buru-buru, soalnya saya itu nggak kuat sama rokok, mohon maaf sayanya sensitif ininya gitu. Awalnya tuh takut gitu, kamu aduh gimana nih Mas bilangin ke ayah ya gitu kan, nggak ini gitu. Oh ya nggak apa-apa, akhirnya dia mengerti dan memaklumi gitu.
Tapi kalau misalnya jadi runyam ribet ya kan, wah ini itu lagi gitu. Jadi kita jangan berpikiran negatif dulu, ribet enggak ya. Jadi waktu itu energinya saya tarik positif, pakai bahasa yang pas, waktu yang pas, cara yang pas, masuk. Jadi kita lihat dulu nih teman-teman, cara yang pas, waktu yang pas, momen yang pas. Jangan pada saat kitanya momen yang nggak bagus, langsung, aduh, langsung disosor, udah kacau. Kitanya kalau memang belum siap, jangan. Kita siap dulu gitu. Itu sih pengalaman, jadi kita siapin dulu dengan cara mengenal gitu dulu gitu. Ya, benar-benar perlu strategi juga ya. Dan kondisi gitu ya. Kitanya normal, bener nggak? Contoh sih pengalaman sama ibu, pernah nggak sih ada yang punya pengalaman sama ibunya gitu kan? Aduh mama ngomong aja ya kan salah mulu nih, A, B, C, D, E, F, G, aduh gimana ya kan? Aduh pengen ngomong salah, ini salah gitu kan. Cara sederhananya misalnya kalau saya sudah siap, saya ngomong. Kalau belum siap, misalnya mah lagi enak nih gitu kan. Misalnya, iya kenapa? Enggak, mama aku mau cerita ya, tapi mama janji ya, dengerin aja. Jangan dikomen dulu, boleh nggak? Ih, kenapa sih kok kamu ngomongnya gitu? Tapi kita meminta maaf dulu sama diri kita dan mengizinkan diri kita untuk ngomong gitu. Untuk mengizinkan diri kita gitu, ya kan? Dan kita minta izin juga kalau sama misalnya orang tua ya. Ini pengalaman, bukan toxic people ya, mungkin ada hal yang kita nggak suka dan itu ternyata tuh buat kita tuh kayaknya kurang tepat misalnya gitu ya. Biasanya kalau saya siapin dulu energinya nih, caranya yang tepat, momennya tepat, waktunya tepat, baru ngomong. Jadi akhirnya enak ngadepinnya, pacingnya itu dapat gitu. Baru disampaikan, mah kemarin itu sebenarnya kalau jangan bilang kalau boleh jujur, berarti nggak jujur dong kemarin gitu kan. Jadi kata-katanya cantik gitu, mah aku sebenarnya suka loh dengan masakan mama gitu kan. Baru hanya saja kemarin itu sepertinya garamnya agak sedikit banyak karena aku ada sebabnya, ada akibatnya. Jadi kita memberitahu itu bukan berarti kita ingin frontal, tapi untuk memastikan, ya kan, mengkonfirmasi dan memastikan gitu. Seperti itu, jadinya kitanya lega gitu kan. Dan ketika kita sudah menyampaikan, ya sudah, jangan dibahas-bahas lagi. Yang penting udah lega, pernah nggak ngerasain itu? Udah nyampein, udah stop, lega, nggak usah diputar balik lagi gitu. Aku tahu kamu baik sama aku sebagai sahabat aku, tapi cara kamu kurang tepat dan itu menyakiti perasaan aku. Saya pernah sama sahabat itu kan, jadi dia dikomporin sama pacarnya ya kan, terus saya lu katanya kayak gini-gini anak. Saya tarik nafas, saya dengerin. Oke, dia lagi marah, aku harus sabar, tahan dulu. Udah, terus aku tanya, kamu udah ngomong, nanti deh kalau kamu udah agak rileks aku ngomong ya. Aku siap kok. Jadi kita ngalah bukan berarti kita kalah, tapi mengizinkan diri kita untuk nerima. Baru setelah momennya pas, dia enak, dia tendang, dia otaknya nggak ke hijack ya, apa sih nggak nge-track, rileks, terbuka, sadar, rileks, baru masuk dan akhirnya membangun kesadaran. Saya bilang, saya udah maafin kamu, misalnya sebenarnya saya kurang suka, karena apa? Bukan kurang suka, ada yang kurang tepat untuk saya, tapi saya sudah terima. Karena ketika kita memaafkan diri kita, berarti itu sama juga dengan, bukan berarti kita kalah, tapi kita mengizinkan diri kita ya teman-teman, untuk belajar, untuk menerima, dan akhirnya kita menatap masa depan. Karena beban itu berat loh teman-teman, dibawa terus pikiran yang nggak enak, bener nggak? Nggak enak tuh dibawa-bawa terus ya kan, ibaratnya kita kayak bawa hati yang kotoran gitu loh. Enak nggak sih bawa kotoran dengan bawa bekal makan? Saya mikirnya gitu. Iya, berat. Iya gitu. Oh, apa nih? Ada pertanyaan, Mbak? Pertanyaan yang Begitu sama. ya, gimana Mbak Rizky? Mudah-mudahan terjawab ya Mbak Rizky. Tadi Mbak Rizky Vikia. Ya, terima kasih Mbak. Tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Mbak Una, yang pertanyaan dari Mbak Weni.
sudah terjawab, cuman nanti prakteknya itu perlu keberanian sepertinya. Memang Latihan. prakteknya perlu latihan, Mbak. Memang latihannya itu seru loh latihannya. I'm so serious. Aku tuh nggak pernah loh Tantangan bisa gitu ya, ngomong kayak tantangan. gitu. Mm, Saya Latihannya. senjatanya cuman disenyumin aja sih soalnya. Oh. Tapi itu Mbak Kiki kalau disenyumin perlu buat gitu apa menyalurkan apa ya perlu menyalurkan misalnya gini. Kalau misalnya kita masih ada rasa nggak nyaman saat menghadapi orang itu berarti belum tuntas. Kalau kita udah ngerasa hati kita nerima biasa aja itu udah tuntas. Tapi kalau belum masih ada rasa deg-deg ser atau tanda-tanda yang si emosinya itu masih belum ini berarti belum tuntas. Kalau saya sih gitu. Itu saya ya teman-teman. Kayaknya semua orang juga gitu ya. Menerima. Baru disenyumin tapi dadanya nyesek. Nah, itu Mbak Vicky kira-kira apa kenapa kira-kira Mbak yang membuat Mbak Vicky nggak bisa menyampaikan kira-kira apa nggak enak atau gimana atau takut nanti Lebih keras ke atau gimana? gini sih, takut menyakiti aja. Gitu. Takut menyakiti. Karena Kalau kan mungkin- yang toksik ini kan orang yang lebih tua gitu, dan saya itu Oh. tipe orang yang kalau sama orang yang lebih tua itu mikir 1000 kali Oh. kayak gitu. Jadi apa ya? Sungkan istilahnya ya, sungkan Heeh, gitu. jadi ya oke, akhirnya saya cuman senyumin aja. Kalau misalnya nggak secara langsung misalnya by chat atau apa gitu, paling saya mengalihkannya dengan disenyumin atau diselimur gitu loh, kalau orang bahasa Jawanya tuh diselimurin aja kayak gitu. Jadi nggak langsung saya sampaikan pada saat itu juga gitu. Dan memang perlu benar-benar keberanian untuk menyampaikan itu, tapi biasanya saya ya itu sih menyampaikannya nggak secara langsung juga. Iya. Gitu, Mbak. Mungkin sambil pas santai gitu bercanda-canda dulu. Tapi kalau orang tipenya nggak suka bercanda juga susah juga ya. Kita bercanda. Kalau kebetulan kalau saya itu om saya suka diajak bercanda-bercanda dulu gitu ya. Jadi waktu saya bercanda-bercanda saya masukin om saya tuh nggak suka om seperti ini loh. Oh gitu ya udah kayak gitu. Jadi udah berubah sikapnya setelah saya menyampaikan seperti itu. Begitu. Iya, betul, Mbak. Diterima aja Semangat dia. ya. Ikhlas Semangat, ya, Mbak Vicky. semangat Mbak Kiki. Semangat Semangat. mengikhlaskan sesuatu yang sebenarnya ngeracunin banget, nyedot banget energinya soalnya. Tinggal dicari aja sih celah ininya Mbak Kiki. Jadi kita kayak nerima terus dilatih. Saya juga ngerasain itu kalau misalnya itu waktu itu misalnya adalah cerita tuh aku pernah banyak banget yang ngadepin orang-orang itu akhirnya punya skill tersendiri gitu loh teman-teman. Akhirnya punya skill tersendiri gini, oh iya ya, saya tidak bisa mengendalikan orang ini. Jadi saya hanya bisa mengendalikan diri saya menerima, saya memaafkan, saya menyalurkan dengan hal yang kata-kata saya yang baik. Jadi saya nggak mungkin kata-kata dia diterima, oke, dengerin, senyum, saya bilang oke, saya terima. Boleh saya minta izin nggak? Bagus gak nih kalau saya feedback? Saya boleh minta izin di feedback nggak? Benar sih, misalnya baik itu misalnya orang yang tua, ibu udah kamu nggak usah ngelawan. Oke baik ibu, terima aja nggak apa-apa. Alihkan ke yang lain. Kalau saya biasanya saya jurnal tuh, aduh kesel ini terus minta doa sama Allah. Tadi tuh yang sama Mbak April yang ditulisin itu ya Mbak April ya. Bagus tuh cara itu sih saya ya. Iya Yang sih, lain ditulis, biasanya ditulis, bener. Kak Rusna, bener itu dulu waktu saya sering ngalamin kayak gitu, sering dapet toksik kayak gitu, saya bikin tulisan, walaupun tulisannya pendek-pendek, tapi ya berusaha dialirkan gitu, dan berusaha dibuktikan supaya apa yang menjadi toksik itu sebenarnya bukan nggak berpengaruh pada saya kayak gitu sih, lebih ke situ kalau saya, karena memang ya susah sih kalau sama orang yang lebih tua. Sampai sekarang Kalau masih ya, sesama Mbak, ya? usia gitu masih bisa ngomong, tapi kalau sama usia yang lebih tua biasanya disenyumin walaupun nyesek. Udah lama berarti Mbak Vicky ya? Ya, sampai sekarang kadang-kadang masih terulang juga gitu. Saya sih lebih ke menghindari supaya nggak terjadi seperti itu lagi. Mungkin tema pembicaraannya atau apa kayak gitu, berusaha untuk nggak ke situ gitu.
Gitu sih kalau saya. Iya. Dan merilisnya dengan cara yaitu tadi membuat tulisan kayak gitu Mas. Tapi nggak tulisan yang nggak secara langsung kayak gitu. Jadi memang untuk self reminder saya sendiri ya gitu supaya saya tidak menjadi seperti itu. Nah, itu udah Gitu ketemu sih. metodenya sebenarnya ya Mbak Una ya. Dia sudah Itu gitu ya. sadar menyadari, udah tahu metodenya juga. Karena cuman kita yang karena tiap kalau saya misalnya pakai metode A nggak berhasil, metode B, metode C, saya akan terus ikutin polanya gitu. Pakai metode A kan ada nih latihan metode A, oh dia nggak bisa. Oke, metode B nggak bisa. Terus dia nyerang kita terus tuh dengan misalnya dengan apapun ya, dengan toxic nyerang kita dengan ini. Ya udah, saya langsung edit, saya langsung kasihannya orang ini ya Allah. Saya setiap kali dia ngomong, ini loh, saya langsung doain, semoga engkau baik-baik saja. Ini loh, semoga. Jadi dosa kita gugur, kita memantulkan energi doa itu ke orang itu gitu loh. Ke diri kita. Jadi energi positifnya, misalnya senyum itu latihannya keren banget tuh. Ini kita gitu kan. Ini kita langsung lagi gitu. Itu kuncinya cuma satu, latihan kita memaafkan, mengizinkan diri kita untuk menatap masa depan supaya lebih produktif. Ya kan kita nggak bisa nge-handle omongan orang, bener nggak Mbak April, teman-teman semuanya? Benar. Misalnya saya ngomong gini, Mbak April anjing loh, mohon maaf Mbak April. Ya udah, itu kan mulutnya Mbak Una yang ngomong. Kalau aku nggak ngerasa, kenapa aku harus marah, bener nggak? Iya. Misalnya Mbak April, Mbak Una anjing loh, misalnya astagfirullahaladzim, misalnya kan kata-kata kasar kan kalau kita lewat ini, astagfirullahaladzim. Oh ya sudah, kalau kita memang bukan ya nggak apa-apa, udah biarin aja gitu. Mbak Una kok kayak gini misalnya, Mbak April kayak gini, ya udah senyum aja, ya nggak apa-apa. Itu kan kamu yang bilang gitu kan, saya nggak bisa ngontrol kamu gitu ibaratnya ya kan, ya udah. Jadi ya udahnya ini untuk mengizinkan kita gitu. Itu sih pengalaman. Iya. Ada lagi teman-teman? Santuy. Terima kasih Mbak Una, Mbak April, sharing-sharingnya. Sedikit merilis juga. Ya kan bisa ngobrol di sini sesama yang pernah mengalami. Ini kayaknya ada pertanyaan lagi nih Mbak April nih. Kita sepakatnya sampai jam 20 menit lagi ya, 4 menit lagi ya. Ini kayaknya udah nggak sadar nih. kayaknya ini pertanyaan terakhir ya buat teman-teman ya. Nih, pertanyaannya, apa kita secara nggak sengaja bisa menjadi toxic people ya Mbak? Bagaimana kalau orang lain yang merasa kita itulah yang toxic people, padahal kitanya biasa-biasa aja. Nah, itu kayak gimana tuh Mbak April? Ya bisa jadi, karena toxic people itu kadang mereka tuh nggak menyadari kalau perbuatan mereka itu melukai orang, menyakitin orang, kayak gitu. Jadi kita introspeksi diri. Kalau saya gini, kalau saya misalnya saya tuh kalau berbuat sama orang tuh saya berkaca sama diri sendiri dulu. Kalau saya diginikan, kira-kira mau nggak sih? Nggak mau, jadi jangan berbuat seperti itu. Kayak gitu. Ini konteksnya kitanya nggak sadar, ternyata kita tuh jadi toksiknya si orang lain gitu loh Mbak. Maksudnya kita ngerasa biasa aja sih gitu. Tapi dia ngerasa tuh kita toksik tuh. Gimana kita ngadepinnya gitu? Pertanyaannya Mbak. Ya kan dia kayak Mbak gimana Mbak Dia bisa langsung Mbak Hilda. Maksudnya ya Mbak Dia. Coba Mbak Hilda. Soalnya kalau tulisan tuh saya juga Mbak siapa Mbak Hilda ya? Mbak April. Salam, iya. Iya. Ini kan aku baru dapet judul Toxic People. Apa ya gitu. Pas tadi baru join tuh udah ketinggalan banget, jadi mohon maaf. Mungkin pertanyaannya gini. Kalau misalnya kita nih ngerasanya biasa aja ya sebenarnya. Gitu kan, kita mah ngomongnya apa adanya. Nah, tapi dari orang luar atau keluarga kita dianggap toxic people. Nah, kitanya sendiri harus gimana ya Mbak ngadepinnya? Minta maaf dong. Kalau mereka, kamu ternyata toxic banget sih, nyakitin gue, minta maaf dong Mbak. Kalau menurut saya ya minta maaf gitu ya. Mohon maaf misalnya atas perkataanku tadi, perbuatanku tadi, aku nggak sengaja gitu. Aku khilaf atau gimana gitu ya. Mungkin gitu ya Mbak Una ya. Mbak Una bisa nambahin Mbak Una.
Masih menghilang. Masya Allah. Betul-betul. Bisa tuh Mbak April tuh udah keren loh. Betul-betul. Jadi kalau misalnya itu kalau saya nih, misalnya ada orang yang bilang, Mbak Una nggak boleh harusnya kayak gini-gini. Biasanya itu kan pantulan ya. Terus saya tanya, oh ya kalau saya salah, maafin saya ya. Boleh tunjukin saya nggak? Saya kurangnya di mana ya? Jadi kita bersyukur untuk dikoreksi. Itu feedbacknya kita gitu. Ini loh Mbak Una kata orang-orang kayak gini begini misalnya ya kan, harusnya tuh Mbak Una gini-gini. Oke. Terus kita kasih tahu maksudnya aku, idealnya aku begini, idealnya orang ini begini. Bagaimanakah idealnya kamu dengan aku biar bisa sama senang gitu. Karena kita kan nggak bisa nyenengin semuanya kan bagian. Oh ini loh aku gitu kan, aku kayak gini, kamu mau nerima nggak? Kalau misalnya nggak mau nerima, you win you win I win-nya yang mana nih? Maksudnya yang bisa sama gitu. Jadi maksudnya komunikasi ya Mbak? Komunikasi gitu Ya, skill komunikasi ditambahin lagi tuh ada latihannya juga Mbak April. Tapi bener tuh yang Mbak April bilang tuh dimaafin dulu. Mana tadi Mbak siapa? Mbak Hilda ya? Mbak Hilda ya? Iya Mbak Hilda. Yang Mbak Hilda kalau dibilang gitu menerima nggak? Nerima dulu nggak? Itu dulu. Alhamdulillah nerima Mbak. Nerima dong, harus nerima Mak. Oke, kalau nerima. Jadi Diterima. mungkin temannya Mbak Ida langsung ngomong ke Mbak Ida, ih kamu tuh toksik banget gitu kan? Maksudnya ya kan? Seperti itu, iya. Secara nggak langsung, bener. Ya udah maaf, minta maaf aja. Oh iya. Maaf ya kalau Tunggu, ada kata-kata yang bagus nih Mbak April, tidak langsung. Maksudnya tidak langsung kayak gimana ya Mbak Hilda? Bener nggak? Kan kita harus kenali dulu nih. Maksudnya nggak langsung mungkin dari ekspresi nih Mbak. Gitu udah kan? ditanya belum ekspresinya? Kan kalau orang Indonesia kan, aduh aku nggak bisa buka cadar, nggak buka cadar. Ini kan kalau orang bule kan ngomong gini, look at the person, she's so handsome, but you know she always angry with her husband. Oh I see, itu orang luar. Karena saya pernah tinggal di luar. Tapi kalau kita kan disenggol. Nah, bener gak? Iya. Iya kan? Ya. Terus pikiran kita langsung mengacak-acak nih. Waduh, dia ngatain gua, dia ngina gua kerasa ini. Padahal, kenapa aku kamu kayak gitu? Aku ada yang nggak bagus ya. Kasih tahu dong yang mana. Kalau aku salah maafin ya. Enggak kok, enggak. Gitu Mbak Una ya. Dikonfirmasi gitu ya. Yes, susah benar aku ngomong. Kalau dia bilang enggak kok, enggak, sudah. Kita udah nggak usah ngurus lagi yang kemarin itu karena kita udah konfirmasi benar nggak? Kenapa? Aku ada yang kurang tepat ya? Enggak kok. Oh, kalau enggak ya alhamdulillah. Udah, kita nggak usah ngurus lagi. Kalau kita ngurus ke sana capek teman-teman energinya. Masya Allah, makasih ya Mbak Una. Jadi kudu di-cut gitu ya. Diklarifikasi dulu karena kalau kita kan kamu kena gitu nggak? Ngerasain gitu nggak? Lihat deh dengan gestur aja kita udah, lu tahu dong bahasa tubuh, ya bisa jadi bahasa tubuh ada yang nggak pas ya kan. Waktu saya shock culture pernah Mbak, saya shock culture waktu saya dari Jember ini saya pernah mengalami shock culture juga. Ya saya bilang, saya kondisinya kayak gini. Jadi orang kenal kondisi kita gitu loh. Ngasih tahu, udah ngasih awareness. Kalau misalnya kita nggak ngasih tahu kondisi kita, orang bisa langsung berasumsi dong. Ya kan, begini begonong, begini begonong, itu kan di luar. Kadang aku nggak ngasih tahu kondisi aku sendiri. Oh benar ya. Ya kan. Jadi apa? Pikiran ini harus dikonfirmasi gitu. Pikiran ini harus dikonfirmasi. Bener gak sih? Gitu. Kenapa aku jadi semangat ya ceritanya ya? Iya kalau bahas itu emang. Makasih, Masya Allah. Makasih Mbak Una, Mbak April. Iya. Sama-sama. Iya, itu perlu loh Mbak mengkonfirmasi. Yes. Tapi takutnya juga gitu ya Mbak Una ya. Takutnya juga kita yang menduga-duga aja gitu dari gestur padahal orang enggak gitu ya. Nah, itu harus pegel atau gimana gitu. Teman-teman, sebenarnya ini ada ilmunya sebenarnya, ada teorinya, nanti ada pakar kita juga ada Mbak Indah ya. Apalagi kalau saya Mbak sekarang pakai masker semua jadi nggak ketahuan. Iya benar, Cok, matanya ininya kan. Karena apa?
kita akan menciptakan dengan apa yang kita di pikiran kita, akan tercipta dengan pikiran kita. Jangan-jangan itu tercipta karena kita yang menciptakan. Jadi nggak kenapa-napa sih, elunya aja yang perasaan. Perasaan ini harus diklarifikasi. Makanya sesi sharingnya apa? Mengenal emosi dulu. Kalau udah kenal emosinya, yuk caranya gimana nih? Apa yang bisa kita kendalikan, apa yang nggak bisa kita kendalikan. Gitu. Alhamdulillah, makasih Mbak April, Mbak Una. Sama-sama. Aman ya Mbak Hilda? Perlu Aman, latihan insya Allah. sebenarnya ini. Latihan, Iya, latihan, latihan. klarifikasi, konfirmasi. Latihan mengenal emosi. Makasih Semangat. Mbak. Maaf ya, aku jadi cerita sharing nih Mbak April, Mbak Yayan, ya Allah, menghacking cerita teman-teman. Nggak apa-apa Mbak Una. Sudah kan Mbak Yayan? Waktunya sudah habis kah? Atau masih? Iya, waktunya udah lewat sebenarnya 20 menit. Nggak apa-apa sih, ini kita kata seru ya sharingnya ya, nggak apa-apa, santai aja. Karena kelewatannya pun juga bermanfaat banget. Atau ada closing statement dari Mbak April? Silakan Mbak April. Mungkin dari saya ya, jika itu yang tadi saya sempat putar ya, jika menghadapi orang-orang seperti itu, ingat, itu bisa jadi ujian buat kita untuk menghifarat kita, membersihkan dosa-dosa kita. Entah namanya manusia ya, kita kadang juga nggak sadar punya dosa sama siapa, mungkin sama suami, pernah bohong sama suami ya, itu dihadirkannya teman-teman yang melukai, yang nggak sengaja melukai kita, menyakiti kita. Itu adalah cara Allah untuk menguji kita, untuk menghifarat dosa-dosa kita. Jadi keep calm, gitu aja. Gitu aja Mbak, dari saya. Tetap semangat teman-teman. Oke, terima kasih banyak buat Mbak April yang sudah ngasih sharing kepada kita, juga Mbak Una yang sudah banyak banget sharing, dan juga teman-teman yang sudah banyak banget ngasih sharing juga, bertanya juga. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya, poin utama kalau misalnya kita menghadapi orang tersebut adalah kita harus menanamkan mindset bahwa kita itu tidak bisa mengendalikan orang lain. Nah, itu poinnya. Apapun yang orang lakukan kepada kita itu kita nggak bisa kontrol. Jadi ya kita fokus aja sama diri kita, lakukan aja yang terbaik gitu. Kalau orang lain mau kita apa bagaimanapun gitu, ya kita tetap lakukan yang terbaik. Jadi intinya tidak bisa mengontrol orang lain. Baik, terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah Foto dulu. hadir pada malam hari ini. Oke, ya kita sebelum ini